Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pembaharuan dari Rashid Ridho. Rashid Ridho ini orang Syria ya, tetapi beliau lama di Kairo dan belajar di Universitas Al-Azhar. Oke teman-teman, mau tahu gimana ide-ide pembaruan Rashid Ridho yang sangat terkenal? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe dulu. Ya teman-teman, ini kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian. Oke teman-teman, jadi Rashid Ridho ini, beliau ini bisa dikatakan pemikirannya tidak jauh berbeda dengan pemikiran Muhammad Abduh. Tidak lain karena beliau adalah murid langsung dari Muhammad Abduh. Jadi beliau ini belajar tafsir dari Muhammad Abduh, termasuk juga ilmu-ilmu pemikirannya juga banyak diserap dari Muhammad Abduh. Ya, jadi dalam pengembaraan ilmiahnya di Mesir ya. Jadi beliau ini bukan orang Mesir ya. Rashid Ridho ini, beliau ini meskipun dikenal di Mesir, tetapi beliau aslinya Syria. Kemudian beliau merantau dan kuliah belajar di Universitas Al-Azhar. Nah, dari situlah beliau bertemu dengan Muhammad Abduh. Ya, jadi beliau ini sibuk menambah pengetahuannya tentang pembaharuan Islam. Dari siapa? Terutama sekali dari Muhammad Abduh. Kemudian beliau ini ingin membuat sebuah majalah ya. Majalahnya diberi nama Al-Manar. Jadi tujuan beliau menerbitkan Al-Manar adalah untuk mengadakan pembaharuan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, ekonomi, sosial, pemberantasan tahayul dan paham bid'ah yang sudah banyak tersebar di kalangan umat Islam, serta menghilangkan fatalisme, faham-faham yang salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf, kemudian meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara barat. Jadi akhirnya majalah ini berhasil diterbitkan pada tanggal 22 Syawal 1315 Hijriah atau 17 Maret 1898 Masehi. Majalah ini terbit secara berkala, memuat 8 halaman dalam satu edisinya, jadi tidak terlalu tebal ya. Majalah ini terbit secara berkala dan tidak hanya berisi artikel pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, tapi juga banyak penulis lain yang terlibat dalam penulisan majalah Al-Manar. Tidak hanya majalah Al-Manar, beliau juga kemudian berinisiatif menuliskan materi-materi kuliahnya Muhammad Abduh yang kemudian dihimpun dalam Tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh memberikan kuliah-kuliah tafsir ini sampai ia meninggal di tahun 1905. Setelah Muhammad Abduh meninggal, Rashid Ridho meneruskan penulisan sesuai dengan jiwa dan ide yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Rashid Ridho dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Pertama, keagamaan. Pemikiran pembaharuan Muhammad Rashid Ridho dalam bidang keagamaan bisa dikatakan seperti pemikiran Muhammad Abduh. Kedekatan hubungan antara Muhammad Abduh dan Rashid Ridho menciptakan dinamika yang sama. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran yang Islam yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak paham-paham yang tidak sesuai dengan Islam yang masuk ke dalam tubuh umat Islam seperti khurafat, tahayul, bid'ah, jumud, dan taklid. Menurut Rashid Ridho, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa Islam itu sederhana sekali, sesederhana dalam ibadah dan sesederhana dalam muamalahnya. Ibadah kelihatannya berat dan ruwet karena dalam ibadah telah ditambahkan hal-hal yang bukan wajib tetapi sebenarnya hanya sunnah.
Ijtihad diperlukan hanya untuk persoalan hidup kemasyarakatan. Ayat dan hadis yang mengandung arti tegas tidak diperlukan ijtihad. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, disinilah letak dinamika Islam menurut faham Muhammad Rashid Ridho. Ya, jadi memang secara umum pemikiran beliau yaitu ingin memurnikan Islam dari pengaruh-pengaruh negatif seperti taklid, tahayul, jumud, dan juga beliau memotivasi untuk melakukan ijtihad atau inovasi dalam syariat Islam. Kemudian bidang pendidikan dan pengetahuan, Muhammad Rashid Ridho sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan teknologi barat. Jadi beliau ingin sekali memadukan Islam dengan teknologi. Dan juga beliau menganggap bahwa teknologi barat itu adalah sesuatu yang positif yang harus diadopsi dan dikembangkan oleh umat Islam. Karena itu beliau juga ingin memasukkan pendidikan ilmu-ilmu umum, sains ke dalam pendidikan Islam. Maka beliau membentuk lembaga pendidikan bernama Ad-Dakwah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Oke teman-teman, demikianlah pemikiran pembaharuan Muhammad Rashid Ridho yang terangkum kurang lebih dalam beberapa bidang kehidupan yang antara lain agama, kemasyarakatan, dan juga pendidikan. Dan karya beliau sampai hari ini masih bisa kita nikmati, yaitu berupa kitab Tafsir Al-Manar yang merupakan kolaborasi antara beliau dan Muhammad Abduh. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesaikan materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Anda sudah nonton sampai habis, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.